Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau tak pernah berhenti-hentinya mencurahkan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua. Nah, kembali lagi dengan saya Pika Nurmansah dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari kelas 4A. Di sini saya akan sedikit mengulas buku bacaan yang sudah saya baca, yaitu dari The Histories of Quranic Text karya Profesor Dr. Muhammad Al-Azami, yaitu dari bab 5 sampai 6, dan buku yang kedua yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dari bab 4 sampai 5 karya Taufik dan Amal. Nah, yang akan bertemakan rekaman dan penyusunan Al-Quran. Nah, jadi berbicara tentang rekaman, yaitu yang pertama masa penulisan terlebih dahulu. Nah, pada masa penulisan itu dibagi-bagi. Yang pertama yaitu selama periode Mekah, selama periode Madinah. Nah, pada periode Madinah, selama periode Madinah yaitu diwahyukan secara lisan. Al-Quran sendiri menyebut sebagai kitab tertulis. Nah, pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam, meski masyarakat yang baru lahir itu masih menderita berbagai permasalahan akibat kekejaman yang dilancarkan oleh pihak kafir Quraisy. Itu pada masa selama periode Mekah. Yang kedua yaitu selama periode Madinah. Pada periode Madinah yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penulisan wahyu Nabi Muhammad SAW. Nah, pada periode Madinah kita memiliki cukup banyak informasi, termasuk sejumlah nama lebih kurang dari 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bertindak penulisan wahyu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu menulis tidak sendirian, tetapi beliau menuliskan wahyu itu pada periode Madinah, menginformasikannya kepada sahabat-sahabatnya, yaitu kurang lebih 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertindak sebagai penulis wahyu. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW mendiktekan Al-Quran. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu itu dengan cara mendiktekan Al-Quran, kemudian para sahabat itu menulisnya, dan kemudian para sahabat itu mengulanginya kembali supaya penulisan tersebut benar atau ada yang salah, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Nah, tradisi penulisan di kalangan sahabat. Yang ketiga yaitu susunan Al-Quran. Susunan Al-Quran itu dibagi-bagi. Yang pertama, susunan ayat ke dalam surah. Nah, secara umum bahwa susunan ayat dan surah dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Susunannya tidak secara urut saat wahyu diturunkan. Jadi dalam Al-Quran itu memiliki keunikan yang luar biasa. Susunannya itu tidak secara urut saat wahyu itu diturunkan. Nah, dan subjek bahasanya itu walau alam ya, hanya Allah yang tahu. Nah, jadi Al-Quran itu susunannya itu tidak berurutan sesuai yang diwahyukan, dan subjek bahasanya juga itu walau alam, hanya Allah lah yang tahu. Nah, karena Allah lah sebagai pemilik, jadi kitab Al-Quran ini mencakup surah-surah panjang dan yang terpendek terdiri dari 3 ayat, dan yang terpanjang yaitu ada 286 ayat. Beberapa kitab Al-Quran mencakup surah-surah panjang dan yang terpendek. Nah, yang terpendek yaitu terdiri dari 3 ayat, yang terpanjang yaitu 286 ayat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberi instruksi kepada para penulis tentang letak ayat pada setiap surah. Nah, Utsman menjelaskan baik wahyu itu mencakup ayat panjang maupun satu ayat terpisah. Nabi Muhammad SAW selalu memanggil penulisnya
berkata, letakkan ayat-ayat tersebut ke dalam surah seperti yang beliau sebut. Nah, Zaid bin Kitab Al-Quran mencakup surah-surah yang pendek dan panjang, dan yang pendek itu terdiri dari 3 ayat dan yang terpanjang itu terdiri dari 286 ayat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan instruksi kepada para penulis tentang letak ayat pada setiap surah. Utsman menjelaskan, baik wahyu itu mencakup ayat panjang ataupun pendek maupun ayat yang terpisah-pisah, Nabi Muhammad SAW selalu memanggil-manggil penulisnya, yaitu dengan berkata, letakkan ayat-ayat tersebut ke dalam surah seperti yang beliau sebut. Nah, kemudian Zaid bin Sabit menegaskan, kami akan kumpulkan Al-Quran di depan Nabi Muhammad SAW. Menurut Utsman, kemudian Zaid bin Sabit menegaskan bahwa kami akan mengumpulkan Al-Quran di depan Nabi Muhammad SAW. Menurut Utsman bin Abi Al-As, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW memberikan perintah akan penempatan ayat tertentu. Nah, mungkin sekian dari saya, nanti kelanjutannya akan ada dalam video selanjutnya. Terima kasih atas, mungkin cukup sekian dari saya, dan untuk materi selanjutnya nanti pada video yang akan datang. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan murni dari saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.